Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam masyarakat kita terdapat stereotip bahwa perempuan adalah pakarnya ghibah atau perempuan adalah pusatnya dari suka menggunjing orang, suka saling bergosip. Nah, ini adalah tempat dan spesialisnya wanita. Padahal kalau kita mengetahui apa itu sebenarnya definisi dari ghibah dan bahaya akan ghibah, tidak hanya perempuan saja yang bisa melakukan ghibah, tapi anak kecil, laki-laki, orang tua, sampai orang dewasa, itu semuanya bisa saja melakukan ghibah. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya ghibah, apa itu sebenarnya gosip. Karena ghibah itu berasal dari kata ghoba yaghibu ghibah, yang artinya adalah mengumpat. Nah, sedangkan menurut istilah ghibah itu sendiri kita ambil dari hadis riwayat Imam Muslim, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kamu, wahai sahabat-sahabatku, mengetahui apa yang dimaksud dengan ghibah itu sendiri? Nah, maka para sahabat ketika itu menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui akan apa arti dari ghibah itu sendiri. Nah, ketika itu Rasulullah menjelaskan, qala antadhkura akhaka bima yakrah. Yaitu ketika kamu membicarakan atau kamu mengungkapkan, menceritakan saudaramu yang mana saudaramu ini tidak menyukainya. Kita menceritakan seseorang, tapi orang itu ketika tahu kita menceritakan, itu tidak menyukainya. Qalu fakaifa afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Lalu wahai Rasulullah, bagaimana jika apa yang ketika itu kita ceritakan, kita bicarakan itu memang benar-benar terjadi oleh saudara kita ini Rasulullah? Maka Rasulullah ketika itu pula menjawab, in kana fi akhi ma taqulu faqad tabtahu. Maka jika memang benar adanya dari apa yang tadi kita ceritakan, yang tadi kita kisahkan tentang saudara kita, itu benar terjadi kepadanya, maka kita telah menggibahkannya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Akan tetapi apabila yang kamu ceritakan, yang kamu obrolkan itu tidak terjadi benar-benar pada saudara kita, maka kita telah memfitnahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ghibah yaitu menceritakan seseorang yang mana orang itu tidak suka ketika kita ceritakan. Bahkan jangankan yang tidak kita suka, jangankan kita membicarakan, kita memanggil orang lain dengan nama yang dia tidak suka, itu sudah termasuk dalam kategori ghibah. Jadi benar-benar harus hati-hati. Karena ketika kita menceritakan ataupun kita benar-benar memberikan kabar, itu tidak hanya perempuan saja yang suka berbicara. Bahkan dikelompokkan laki-laki, bapak-bapak pun, baik anak-anak maupun orang tua, itu sering sekali terjadi. Dan ghibah tidak hanya dilakukan di rumah saja. Ghibah juga bisa dilakukan oleh orang-orang dan kita harus menjauhinya, apalagi di masjid ya. Ini adalah tempat yang mana berkumpulnya orang-orang untuk beribadah. Jadi kita harus hati-hati karena ghibah dimanapun tempatnya itu tidak diperbolehkan. Baik secara langsung kita ngobrol dengan lawan bicara kita, atau di dalam kerumunan ketika itu ada jamaah di depan kita, ataupun kita menyendiri dengan sosial media kita. Nah, itu sudah masuk kategori ghibah. Tidak hanya itu, harus hati-hati karena dengan isyarat saja, isyarat kedipan mata, kita menunjukkan ke orang itu atau kita tunjuk dengan tangannya, atau apapun dengan kalimat isyarat itu juga tidak diperbolehkan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari
sifat-sifat yang bisa mendekatkan kita dengan ghibah itu sendiri. Karena apa? Karena ghibah merupakan dosa yang harus kita jauhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kamu berprasangka buruk. Kenapa? Karena berprasangka buruk adalah perbuatan dosa. Dan janganlah kamu menggunjing di antara kamu satu dengan yang lainnya. Apakah kamu menyukai untuk memakan daging saudaramu yang telah mati? Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pemberi Taubat. Dari sini kita dapat mengartikan bahwa ketika kita menggibahi, membicarakan orang lain, itu termasuk perbuatan yang dosa. Yang mana Allah memberikan permisalan sebagai orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal. Nah, ini secara tidak langsung Allah menyamakan orang yang melakukan ghibah dengan kanibal, memakan daging saudaranya sendiri. Bagi orang yang sadar, bagi orang yang benar, pasti dia itu merasa jijik. Jangankan yang sudah mati, ketika masih fresh, daging manusia masih fresh, terus udah mateng, itu kita orang yang sadar pasti kita nggak akan mau memakannya. Tapi bagi orang-orang yang melakukan ghibah, ini dipermisalkan dengan memakan daging mayit yang sudah meninggal. Tentu kita merasa jijik, maka marilah kita bertaubat. Dan melakukan perbuatan ghibah tidak hanya merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub ini mengambil hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih kejam daripada zina. Lah, lalu ketika itu para sahabat bertanya, qalu wa kaifa? Wahai Rasulullah, bagaimana kok bisa orang yang berzina dia melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan muhrimnya itu lebih baik daripada orang yang malah melakukan ghibah. Padahal ghibah itu kan hanya ngomongin orang aja gitu loh. Padahal bisa jadi ngomongin orang buat seru-seruan aja. Lah ini kok gimana, kok bisa lebih kejam? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan para sahabat yang mempertanyakan bagaimana bisa seorang yang melakukan zina lebih baik daripada orang yang melakukan ghibah. Faqala ar-rajulu yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibahu. Yang mana ar-rajulu yazni, orang yang melakukan zina, nah ketika dia mau bertaubat, maka cukup taubatnya itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang melakukan zina segera melakukan taubat. Karena Allah Maha Pengampun, Allah langsung yang mengampuninya. Bisa jadi dia orang yang bisa masuk surga. Akan tetapi sahibul ghibah, orang yang melakukan ghibah, ketika dia itu mau bertaubat, dia tidak bisa langsung Allah memaafkannya. Karena apa? Karena dia harus mendapatkan ampunan terlebih dahulu dari orang yang digibahinya. Jadi ketika orang yang digibahinya itu sudah memaafkannya, maka barulah Allah memaafkan dan mengampuni dosa orang yang melakukan ghibah. Jadi jangan sekali-kali melakukan atau mencoba untuk ghibah. Ghibah itu banyak macam-macamnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi jangan sampai
kita salah dalam mengartikan ghibah itu sendiri, yang ketika ada perkumpulan perempuan maka perempuan itu sedang melakukan ghibah. Bisa jadi mereka sedang berdiskusi untuk melaksanakan acara, untuk sedang rapat ataupun belajar bersama. Tapi malah laki-laki yang lagi berkumpul itu malah membicarakan, itu perempuan-perempuan pasti lagi gosip. Ketika itu pula malah mereka yang menjadi tukang gosipnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi semoga dari keterangan ini kita semua dijauhkan dari macam-macam mara bahaya dari teman-teman ataupun sosial media yang mendekatkan kita dengan ghibah. Apalagi sekarang banyak banget macam-macam media sosial yang membuat kita ini jadi panas ya akan isu-isu apalagi. Isu artis siapa lagi yang cerai, artis apa lagi yang sedang nikah terus, atau macam-macam berbagai ini. Jadi nauzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhi dari itu semuanya. Semoga bermanfaat. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.